Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lastri Simbolon, NPM 2109101190, Prodi PGSD kelas F semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan memahami globe dan peta, di mana globe adalah tiruan kecil bumi, sedangkan peta adalah gambaran yang diperkecil dari permukaan atau sebagian dari permukaan bumi pada bidang datar. 1. Manfaat globe dan peta. Manfaat globe dan peta terdiri dari 3, yakni A. Siswa memperoleh gambaran mengenai bentuk, besar, dan batas suatu daerah. B. Siswa memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai istilah-istilah geografi. C. Siswa memahami hubungan-hubungan tertentu. Misalnya, apa sebab letak Jakarta lebih baik dari Ambon sebagai ibu kota Indonesia. Yang kedua, sejumlah pengertian yang diperlukan untuk memahami globe dan peta, yang terdiri dari 4, yakni A. Arah. Siswa harus mengerti tentang cara menentukan tempat di bumi ini. Untuk itu, siswa harus mengerti tentang arah mata angin, tentang meridian dan paralel, tentang belahan timur dan barat. B. Skala. Bila siswa telah sanggup, diajarkanlah menggunakan skala perbandingan. Misalnya skala 1 berbanding 500.000. Maka tiap jarak dalam peta itu harus dikalikan dengan 500.000 untuk memperoleh jarak yang sebenarnya. Contoh, jarak di peta 16 cm, berarti 16 cm dikali 500.000 sama dengan 8 juta cm atau sama dengan 80 km. C. Lambang-lambang. Lambang dapat dilihat pada legenda peta. Contoh, garis sejajar untuk menunjukkan jalan, persegi panjang untuk menunjukkan gedung, dan lain sebagainya. D. Warna. Tanpa warna, suatu globe dan peta tidak akan jelas. Misalnya untuk laut warna biru muda, untuk dataran rendah digunakan warna hijau dan sebagainya. Warna dapat dilihat pada legenda peta. 3. Penggunaan globe. Penggunaan globe dapat memberi pengertian kepada siswa, yaitu bumi ini bulat, bumi ini lebih banyak diliputi oleh lautan daripada daratan. Daratan lebih banyak terdapat di belahan utara. Utara adalah arah menuju kutub utara dan selatan adalah arah menuju kutub selatan. 4. Penggunaan peta. Penggunaan peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Contohnya benua, negara, gunung, sungai, dan lain-lain. B. Keterampilan membaca grafik, diagram, dan garis waktu. Yang pertama, grafik. Grafik dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan jumlah atau kuantitas, menunjukkan perubahan, perkembangan kuantitas selama jangka tertentu, menunjukkan bagian-bagian proporsional suatu hal. Yang kedua, diagram. Diagram digunakan untuk memperjelas suatu pengertian atau proses. Yang ketiga, garis waktu. Dengan garis waktu, siswa dapat melihat urutan terjadinya peristiwa-peristiwa, jarak waktu, dan perbandingan jangka waktu. C. Kegiatan-kegiatan kreatif. 1. Mengarang. Mengarang adalah aktivitas menuangkan ide atau gagasan ke dalam sebuah karya tulis dengan tujuan tertentu. Cara untuk menyusun
kerangka karangan, yaitu menentukan tema, merumuskan kalimat utama, menyusun rincian pikiran utama, meneliti, menentukan susunan yang paling sesuai, dan mulai menulis. Yang kedua, menggambar. Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Yang ketiga, diorama dan model. Diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya, sedangkan model adalah tiruan 3 dimensi dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal untuk dibawa ke dalam kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. 4. Dramatis. Dramatis adalah keterampilan siswa untuk melakukan permainan meniru sesuatu yang menarik perhatian, seperti dokter, guru, polisi, dan supir. D. Keterampilan bertanya. Jenis-jenis keterampilan bertanya. Menurut Al-Bantati tahun 2010, keterampilan bertanya digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar adalah kemampuan seseorang untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain. Yang kedua, keterampilan bertanya lanjut atau kelanjutan dari pertanyaan dasar, yaitu kemampuan berpikir yang lebih dalam dan komprehensif dari siswa. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai keterampilan memahami globe dan peta. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Shalom.